Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih detik-detik menjelang ujian akhir sekolah IS2? Deg-degan? Deg-degan ya, tapi jangan khawatir. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Insya Allah pasti nanti hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Amin. Berdoa sekarang ya, boleh nanti dipimpin oleh Heni. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Yang kita pelajari hari ini adalah kita akan mempelajari bagaimana penggunaan model pembelajaran project based learning untuk dapat membuat inovasi produk bioteknologi konvensional sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan hasil inovasi produk bioteknologi konvensional dalam dunia kewirausahaan atau bioentrepreneurship. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan laporan pembuatan inovasi produk bioteknologi dalam bentuk LKPD dan juga pres. Semua akan mencoba untuk menjadi pengusaha roti, ya. Kita akan kelompokkan, kemudian kalian akan merencanakan bagaimana inovasi yang kalian lakukan untuk membuat roti yang berbeda, yang kira-kira bisa dijual dan bisa menguntungkan. Oke? Paham ya? Di sini kalian bisa melihat babies by design. Why most people would genetically modify their babies? Oke, kita akan lihat satu video mengenai desain your babies. Jadi, emang bisa ya Miss gitu? Kalau misalnya kita bisa mendesain anak kita sendiri, kita lihat videonya ya. Now, it's a bit early to consider ordering from designer baby menu cards to choose your baby's personality and traits in fertility clinics. But the Chinese team used the CRISPR-Cas9 gene editing technique to eliminate a single gene known as the CCR5 in human embryos for the first time. Disabling this gene would make the babies more resistant to HIV, cholera, and smallpox. The CCR5 gene codes for a protein that allows HIV, the AIDS-causing virus, to enter a cell. According to the researchers, embryos were edited for 7 couples affected by HIV, and 1 successful pregnancy led to the birth of twin girls from this treatment. CRISPR-Cas9 gene editing was used to modify the embryos before they were implanted into the respective mother's uterus. Couples could choose whether to use edited or unedited embryos for pregnancy attempts. 11 embryos were used in 6 attempts before the twin pregnancy was achieved. The technique could potentially prevent HIV from being passed on. While the news is causing an outcry in the scientific community, there is no independent confirmation of the claim, and it has not been published in a journal yet. About a year ago, bioethicists did not see the widespread use of CRISPR-Cas9 in the next 2 decades, even for the prevention of genetic diseases, let alone for designer babies. This kind of editing is banned in most countries, including the US and the UK, as the technology is still in experimental stages. The DNA changes can pass to future generations, potentially with unforeseen side effects. Genetic modification techniques could lead to the elimination of devastating genetic disorders like Parkinson's disease and Down syndrome before a person is even born, and could help families in which both parents carry genes that increase the risk of a birth defect. The removal of these genes could significantly lower the risk of genetically influenced birth defects, and could eventually lead to the removal of these genes from the entire family tree over time. However, critics warn that interfering with the blueprint of life to prenatally destroy diseases could lead to unintended genetic consequences that are even worse than whatever diseases we're trying to cure. CRISPR-Cas9 has recently been tried in adults as a possible way to cure cancer and treat deadly diseases. But the difference is that these changes are limited to only one person. By prenatally making genetic changes, we take the risk of changing the genetics of a family tree forever. And it's possible that as this technology improves, it will be used for more than just disease prevention.
Researchers suggest that even if we focus initially on improving health, it could lead towards non-therapeutic genetic enhancement, such as strength, beauty, gender, and intelligence. Humans have a tendency to make the impossible possible. We know that human evolution hasn't stopped. In fact, as it turns out, we may end up having more control of it now than ever before. Dipindahin. Kira-kira mana yang melibatkan makhluk hidup dan mana yang tidak? Diklik dulu, boleh? Lagi kira-kira pada saat pembentukannya atau pada saat pembuatannya ada kaitannya dengan makhluk hidup atau tidak? Ada melibatkan makhluk hidup untuk prosesnya atau enggak? Oke. Tahu juga nggak sih? Iya, pakai kan tahu sama tempe sama kan bahannya. Beda. Tapi tahu kacang kaldu. Kalau tempe itu dibiarin, kalau tahu tuh kayak dipanasin. Tahunya Terus nanti kayak ada, kayak tau gak sih? Roti bak gede. jenis tahunya. Bisa. Bak gede. Roti buket tuh. Berarti nggak mau abisnya alpukat. Oke. Kemana itu? Mau dibantu? Tahu nih dari sini. Tahu masuknya Ini kemana? Yang makhluk hidup. Oke. Terus? Tahu kemana? Tidak. Kemudian jus alpukat? Tidak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Azel, Fasya, dan juga Meita. Di applause buat teman-teman yang sudah proaktif ya untuk bisa maju ke depan. Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman semua. Di depan sini, teman-teman kalian sudah mengklasifikasikan beberapa produk makanan dan minuman berdasarkan ada tidaknya keterlibatan dari makhluk hidup pada saat proses pembuatannya. Sekarang kita lihat, yang Rhizopus oryzae, betul sekali ya, pintar. Yang selanjutnya, ada apa ini? Yogurt ya, yogurt. Kira-kira apa yogurt itu? Makhluk hidup yang digunakan pada saat proses pembuatannya. Lactobacillus casei ya, Lactobacillus sp. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang di dalam botol, ini apa? Kecap ya. Betul sekali. Kecap juga sama, dia adalah salah satu contoh makanan yang diproduksi dengan menggunakan makhluk hidup, yaitu asam. Dikit ya, atau dia bisa Aspergillus wenti seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada wine di sini ya. Kira-kira apa sih yang digunakan makhluk hidupnya untuk pembentukan wine? Ada yang tahu? Ya, anggur itu wine, tapi yang membentuknya siapa? Saccharomyces, karena dia menghasilkan alkohol ya, dia melakukan fermentasi alkohol. Dan yang terakhir ada apa ini? Roti ya. Kira-kira siapa yang menjadi agen untuk pembuatan roti? Ragi. Di dalam ragi itu juga terdapat Saccharomyces, ya, ada jamur atau kapal yang disebut dengan Saccharomyces. Nah, dari sini kita bisa melihat kira-kira pada saat proses pembuatan semua jenis makanan dan minuman ini, teknologi yang digunakannya harus canggih atau tidak? Tidak ya. Oleh karena itu, jenis-jenis makanan dan minuman tadi itu merupakan contoh dari bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu sebelum nanti kita ada activity kelompok ya. Pretestnya kita akan pakai Kahoot. Nah, silakan kalian bisa buka Kahoot-nya dan masuk ke game pin berikut 658089 itu game pinnya. Kalau kalian mau mudah, boleh kalian buka handphone kalian, kemudian bisa di-scan juga untuk barcode-nya di depan sini. Kegunaan dari kapang Saccharomyces cerevisiae adalah yang pertama protein non konvensional, pelarut atau bahan baku industri, agen fermentasi, pembuatan resin.
Oke. 19 orang sudah menjawab dengan benar. Menjadi 4 kelompok. Silakan bisa lihat kelompoknya di LMS kalian masing-masing. Nah ya. Baik, jadi nanti kalian akan dikelompokkan berdasarkan kelompok yang sudah ada di LMS kalian. Silakan kalian bisa menuju ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan juga kelompok 4. Oke, boleh silakan berdiri. Kemudian bisa menuju ke tempat duduk kelompok masing-masing. Oke, boleh ditarik ya. Statusnya boleh. Oke, silakan. Ini LKPD-nya. Oke, silakan kalian bisa dibaca terlebih dahulu ya LKPD-nya. Dan jika ada yang tidak jelas, kalian boleh bertanya kepada mereka. Nah, nanti kalian siapkan presentasinya dalam bentuk PowerPoint ya. Oke. Dan kalian bisa masukkan PowerPoint-nya ke sini. Ke bioteknologi workshop ya. Jadi kalian jangan lupa kalau yang sudah dibuat presentasinya, kemudian kalian bisa submit file ya. Nanti kalau misalkan memang kalian mau, bisa share screen dari device kalian masing-masing, atau bisa dibuka dari device yang di depannya dari PC. Udah ngomong ini? Apa kalian bikin? Oke, kelompok yang ini, apa yang kalian buat untuk inovasi baru-baru ini? Kita menggunakan tepung ketan. Kemudian hasilnya gimana? Cui. Oke, jadi hasilnya sedikit cui ya. Nah, kalau untuk pemasarannya, kira-kira kalian sudah siap belum? Sudah dihitung belum? Berapa kira-kira costnya, kemudian kira-kira mau jual berapa? Sudah ya? Sudah. Oke, good. Kemudian kelompok yang selanjutnya. Kita inovasinya sudah. Pakai apa? Untuk presentasinya mau dari sini aja? Oke, baik.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pembuatan roti kita. Di sini ada Naila, Nada, aku Adisa, Zara, dan Putri. Apakah definisi dari bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, fungus dalam proses produksi suatu barang. Apakah perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern? Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk, sedangkan bioteknologi modern adalah rekayasa genetika atau DNA pada susunan gen makhluk hidup. Bagaimanakah peran bioteknologi terhadap kehidupan manusia? Peningkatan hasil produksi pertanian, menghasilkan vaksin dari virus, meningkatkan jumlah suatu spesies. Selanjutnya di sini ada project timeline. Di hari pertama kita mempersiapkan alat dan bahan pembuatan roti dan video, juga pembuatan produk roti. Pemasaran produk kita lakukan di hari kedua, analisis hasil pemasaran dilakukan di hari ketiga, lalu di hari keempat kita membuat laporan dan editing video dan presentasi. Ada alat dan bahan, alatnya ada sendok, spatula, timbangan, mangkok, baskom, gelas, plastik wrap, baking paper. Sama ada bahan tepung terigu 300 gram, tepung ketan 200 gram, margarin 125 gram, ragi 6 gram, air hangat, susu UHT 250 ml, gula pasir 50 gram, garam 1 sendok, telur 1 buah, perisa makanan. Ini ada prosedurnya. Lalu inovasi yang kami gunakan adalah membuat roti tidak hanya menggunakan tepung terigu, tapi kita juga menggunakan tepung ketan dan tepung terigu sebagai kombinasi. Ini prosedurnya. Yang pertama adalah mengaktifkan ragi menggunakan air hangat, lalu menimbang tepung terigu dan tepung ketan. Kita pakai tepung terigunya 300 gram, terus tepung ketannya 200 gram. Terus ini margarin sama gulanya dikocok sampai halus, terus tuangin ke adonannya. Selanjutnya, tuang ragi ke dalam adonan lalu diaduk. Terus tuangin susunya perlahan-lahan aja sambil diaduk pakai tangan. Terus aduk adonan hingga habis dan tunggu selama 60 menit agar adonannya mengembang, lalu baru bisa di oven. Dan ini rencana packaging yang akan kami gunakan. Sebenarnya kita punya beberapa pilihan yang lucu-lucu. Nah, jadi untuk final produk ditanyakan yaitu jelaskan nama dan peran mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan roti. Jadi ragi atau Saccharomyces cerevisiaceae merupakan mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak dengan cara. Nah, terus kita ditanyakan tuliskan rencana anggaran yang akan digunakan dalam pembuatan inovasi produk roti. Hitung berapa total modal yang dikeluarkan, berapa banyak produk yang dihasilkan, perkiraan harga jual produk, dan keuntungan yang dapat didapatkan dari penjualan produk. Jadi secara estimasi misalnya total modalnya kita ada 5 juta, itu sudah termasuk bahan baku dan juga alat untuk roti. Terus estimasi dalam jumlah produk dan harganya itu misalnya kita punya produknya sekitar 100 bungkus dengan harga yaitu 5.000. Jadi total penerimaannya itu jadi 100 bungkus dikali 5.000 untuk misalnya 30 hari itu jadinya sekitar 15 juta. Dan untuk menghitung keuntungannya itu kita menghitungnya dengan total penerimaannya dikurang total biaya operasional. Jadi sekitar 15 juta dikurangi 4.200.000 jadinya keuntungan kita yaitu 10.800.000 rupiah.
Oke, jadi ini rencana pengemasan produk kita. Kita memutuskan untuk menggunakan kemasan yang seperti ini, yang lebih eco-friendly dan lebih mudah mengurai daripada plastik. Tapi walaupun luarnya warna coklat seperti ini, dalam tengahnya lah kita buat sedikit transparan agar produknya tetap terlihat dan terlihat lebih menarik. Ini juga logonya. Selanjutnya ada rencana anggaran. Jadi yang pertama, ini hanya perkiraan saja, jadi tidak pasti. Yang pertama itu ada modal untuk alat-alat yang jelas. Yang pertama itu 10 juta. Ini untuk beli misalnya oven dan peralatan masak lainnya. Jadi itu pengeluaran di awal saja. Lalu ada 620.000 yang merupakan biaya operasional seperti listrik dan gas. Itu 620.000 perkiraannya per bulan. Lalu ada juga modal untuk bahan-bahan sekitar 400.000 untuk membuat sekitar 100 pieces roti. Kalau misalnya berjalan lancar, produk yang dihasilkan setiap harinya itu sekitar 100 pieces dengan dijual dengan harga 5.000 satunya. Jadi kalau di total keuntungannya bisa mencapai 15 juta per bulan. Dan kalau dikurang dengan total modalnya, misalnya di bulan pertama kalau di bulan pertama dapat 15 juta, jadi sekitar keuntungan di bulan pertama 4 juta. Selanjutnya mungkin jauh lebih banyak. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan teknologi yang ada di sekitar kita ataupun makhluk hidup yang ada di sekitar kita untuk dibuat atau dimanfaatkan dengan lebih baik lagi, yaitu dengan cara membuat roti, ya, pembuatan roti dengan beberapa fermentasi, ya, yang dia mengeluarkan apa? CO2, sehingga rotinya bisa mengembang seperti itu. Jadi karena adanya fermentasi gula yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae, yang nanti gula akan dirubah menjadi CO2 dan juga alkohol, nanti CO2-nya akan membuat adonan rotinya menjadi mengembang seperti itu, ya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ada nggak yang mau kasih conclusion atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Silakan. Menggunakan makhluk hidup sebagai Memanfaatkan makhluk hidup. Ya. Memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme atau memanfaatkan agen biologis untuk menghasilkan suatu produk. Oke, baik, untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik lagi kualitasnya. Betul. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada 2 macam bioteknologi. Ada apa aja tadi? tradisional, konvensional sama modern. Yang konvensional dan juga modern. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk evaluasinya kita akan ada post test. Kita pakai Kahoot lagi ya, kita mulai ya. Juga pertanyaan terakhir karena waktunya kita habis ya. Iya. 14 siswa menjawab dengan benar. Nah, kita sekarang sudah dapat juara satunya adalah Devina. Yeay. Kemudian Zahaf dan Meita. Devina, Zahaf dan Meita akan dapat green card dari Misma. Oke, siap. Boleh. Oke, baik. Siap, ya. Oke.
Jadi tadi kita sudah belajar mengenai bioteknologi ya, ada yang modern dan juga ada bioteknologi konvensional. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai implikasi bioteknologi di bidang pertanian, peternakan dan juga bidang industri ya. Jangan lupa kalian boleh baca juga di buku kalian dan bisa mencari informasi. Baik, terima kasih banyak. Akhir kata, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita. Boleh dipimpin oleh Heni mungkin. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Heni. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran. Terima kasih banyak sudah menjadi siswa yang sangat aktif hari ini. Tepuk tangan semuanya. Oke, akhir kata Miss tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun semuanya. Terima kasih banyak.